Penetapan tersangka kepada pria yang membela istri dari kawanan jambret di Sleman, Yogyakarta berbuntut panjang. Penetapan tersangka telah dibatalkan lewat restoratif justice. Buntutnya, Kapolresta Sleman diberhentikan sementara dari jabatannya. Kalau saya Kapolda kamu, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Teguran keras dari anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin buntut dari kasus penetapan tersangka terhadap suami yang membela istrinya dari komplotan jambret di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal yang pernah menjabat Kapolda Jawa Timur kecewa dengan cara Polresta Sleman menerapkan pasal pidana yang dinilai tidak tepat. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lam Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Kapolresta Sleman mengakui adanya ketidaktepatan penerapan pasal saat proses penyidikan awal. Pada saya itu hanya mau melihat kepastian hukum. Ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal sebadi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Yang terbaru, Kombes Pol Edi diberhentikan sementara dari jabatan Kapolresta Sleman. Ya, kasus yang terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sorotan. Publik geram, bagaimana bisa orang yang membela diri malah dijadikan tersangka dan dianggap bersalah. Kasus bermula pada Sabtu pagi 26 April 2025. Kala itu, istri Hogi, Arista Minaya, mengendarai motor untuk mengantarkan pesanan makanan ringan ke daerah Maguwoharjo, Sleman. Sedangkan Hogi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Saat melintas di jembatan Layang Janti, Arista dipepet dari arah kiri lalu dirampas tasnya oleh dua penjambret yang mengendarai motor. Melihat istrinya jadi korban kejahatan, Hogi spontan mengejar dua pelaku. Dalam pengejaran, Hogi lantas memepet komplotan itu. Nahas, motor para pelaku menabrak tembok hingga keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. 3 bulan berselang, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Publik yang menyoroti kasus ini membuat Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi pertemuan untuk restoratif justice bersama keluarga penjambret. Kami tadi sudah mengundang para pihak, mereka sepakat untuk diselesaikan menggunakan restoratif justice, kedua belah pihak sepakat. Setelah restoratif justice, pria 43 tahun itu pun bisa bernapas lega. Alhamdulillah sudah mulai agak-agak beda mas. Sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih beda lagi semua. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya mas? Nggak menyangka mas. Restoratif justice terhadap Hogi Minaya diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Karena jika tidak ditangani dengan tepat, masyarakat jadi takut membela diri jika berhadapan dengan pelanggar hukum. Tim MTech Media melaporkan.